Halo guys, balik lagi bersama gue Sepong Lona Basra di Basra Channel TV. Kali ini gue bakal mau ngucapin ke kalian semua selamat Hari Wayang Satu Dunia, selamat Hari Wayang Nasional untuk kalian para penggemar wayang golek, wayang kulit, wayang Betawi, wayang kulit Bali, wayang golek Cepak, wayang golek Menak, wayang golek Tegalan, wayang golek santri dan wayang orang dan atau wayang sebagai macamnya. Selamat, ini adalah Hari Wayang Satu Dunia. Di hari wayang ini gua bakal review 3 wayang gua sekaligus 3, yaitu wayang Punakawan. Kalian pasti udah pernah nonton kan? Punakawan itu ada 4 sebenarnya. Ada Semar, Cepot, Tawara Gareng. Semar gue belum punya, ini dia bakal gue review 3 Punakawan ini. Look at this. Look at this. Oke guys, kali ini yang bakal gue review pertama adalah kakak tertuanya dari para anak-anaknya Semar Badanaya. Wah, para anak-anaknya gimana itu? Ya itu dia, Sastra Jingga atau Cepot. Kiyo ya Aing Madan. Ini sebenarnya Cepotnya udah gue cet ulang ya. Kan gue ada videoin tuh waktu bulan Ramadan kemarin pakai Cepot ini, cuma gue udah cet ulang ini, jadi mungkin tampilnya rada beda. Nanti di bulan Ramadan tahun depan gue bakal bikin konten lagi sketsa gitu, komplek wayang Ramadan lagi, memakai Punakawan yang baru. Jadi Cepot ini adalah karya gitu ya. Tapi gue nggak tahu ini buatan siapa, tapi kayaknya kalau Cepot-Cepot kayak gini tuh ciri khasnya Giri Harja. Gue belinya di Kang Adi Putuna Aki-Emen. Terus gue servis ulang atau cat ulang di lupa gue. Pokoknya ada pengrajin, gue minta cat ulang karena udah bonyok-bonyok kan, mukanya udah pada rusak, akhirnya minta cat ulang. Cepot ini adalah Sastra Jingga nama lainnya kan, Sastra Jingga. Sastra itu artinya tulisan, jingga itu merah, tulisan merah yang mengartikan kalau dirapot itu, kalau merah itu kan berarti kan jelek gitu kan, nilai rapotnya jelek kalau merah. Nah itu dia, Cepot juga kayak gitu, dia berperilakunya jelek, gampang marah, gampang terbawa emosi, Cepot. Tapi walaupun merah, gigi dia satu tuh, gigi dia satu mengandung arti. Kalau di peribahasa Sunda tuh ada tong loba huntu kalau kata dalam Batara. Tong loba huntu di sini maksudnya jangan banyak gigit, maksudnya jangan banyak omong tapi banyak kerja, seperti Cepot ini gitu. Sebenarnya tuh dari wayangnya aja tuh udah dakwah wayang itu. Kayak Cepot mukanya merah, giginya satu gitu kan, gitu. Ayo Sastra Jingga. Jadi kalau nama lainnya Cepot. Cepot itu ciri emut pribadi Oma Takwa nggak salah tuh kalau kata dalam Wawan. Itu dah pokoknya arti Cepot. Cepot itu sebenarnya kan dari kata cupet ya, itu dah pokoknya gitu. Setahu gue tuh Cepot arti diambil dari kata cupet, karena Cepot ini diciptakan dari saung dari Semar Badanaya. Waktu Semar turun ke dunia, yaitu Sang Hyang Ismaya yang diturunkan ke dunia,
itu belum ada orang sama sekali kan. Terus hujan adalah tempat berteduh kayak saung gitu. Nah, Semar ngeliat bayangannya sendiri. Akhirnya bayangan itu diciptakan dari saung itu dan terciptalah Cepot. Jadi adalah Cepot ini makanya mukanya itu mirip banget sama Semar tuh karena bayangannya dia sendiri, bayangannya Semar. Giginya satu, hidungnya pesek gitu. Jadi sih dengan gini kain deh, pesek teh. Dapur. Mau dapur apa ya? Awas ya mau kayak mendodet sesuai kan. Oke, yang bakal gue review selanjutnya adalah Dawala. Cidus. Hai apa lah. Ini adalah Dawala, hasil karyanya Kang Egy Rahayu. Kalau mau follow Instagramnya ada tuh, Instagramnya Egy Rahayu atau Ega Production. Anjay gitu. Ini dia hasil Dawalanya, bagus banget. Ini gua yang paling baru nih wayangnya. Hasil karyanya ini gua request yang hidungnya tuh lurus ke depan karena biar beda aja. Gua kan udah berapa tahun tuh pakai Dawala yang hidungnya ke bawah. Sekarang ini gua pakai Dawala yang hidungnya lurus ke depan. Tuh. Seperti Dawalanya dari Munggul Pawenang. Kan Dawalanya gitu, ini lurus ke depan, kalau nggak hidungnya ke atas. Muncung. Setapaki terang. Der. Hai apa? Dawala ini kalau dalam ceritanya itu dia diciptakan dari patok. Tidak sama Semar Badranaya. Diciptakan dari patok. Maka tercipta Dawala karena waktu itu selama ratusan tahun tuh cuma ada Semar dan Cepot doang, cuma berdua. Akhirnya pun biar ada temannya lagi diciptakanlah Dawala ini dari patok. Sebenarnya juga nih ada dakwahnya juga, panjang hidungnya, panjang wawasannya, panjang pemikirannya. Karena Dawala itu kalau misalnya Cepot terbawa emosi pasti dia yang nengahin. Dawala ini yang nengahin supaya Cepot tidak terpancing emosi. Polah gitu bisi ya mah bisi gitu. Bisi kumaha onam. Hayu lut peke kumaha masih ya. Kamu kasih gitu. Dia kieu poin tah. Hanya apa. Itu pokoknya. Ini wayang Dawala gua beli dari Kang Egy Rahayu. Ukuran standar pentas, pakai kopiahnya bagus, bajunya bagus, serba bagus dan enak dimainkan. Oke. Ini dia yang bakal gue review lagi. Lihat aja. Aduh anjing. Tong kitu lah. Aing paling terakhir bagaimana sih ini? Oke, ini adalah wayang Nalagareng ya. Nalagareng ini yang terakhir diciptakan oleh Semar Badranaya. Tapi gue nggak tahu yang ciptain dari apa. Kalau buat kalian yang tahu, silahkan komentar di kolom komentar, karena disediakan kolom komentar itu untuk berkomentar, bukan untuk dicicingan aja. Ya. Kalau kalian tahu garing diciptakan dari apa, silahkan komentar ya. Gue taunya cuma Cepot dan Dawala doang. Jadi Cepot ini. Jadi garing ini adalah produknya dari Giriharja 4. Produk Giriharja 4. Dalam siapa gue lupa, pokoknya dari Giriharja 4 gue belinya tilas, belinya bekasnya masih bagus. Ini karena rusak-rusak begini tuh karena gue sendiri sebelum mainin itu, hidungnya udah rusak gitu karena gue sendiri. Ini juga garing ini pernah gue mainin di sketsa komplek wayang Ramadan bulan kemarin itu, pakai garing yang ini ya, yang waktu berantem sama Aswatama kan. Iya. Tinju ku aing syah. Blok. Cik. Dek. Siap. Alah, anjing jangan malorot anjing. Gitu pokoknya mah Cepot Dawala garing.
ciptaan Giri Harja. Oke, kali ini setelah mereview wayang-wayangnya, gue ceritakan sedikit tentang kisah wayang mereka ini. Oke, sebenarnya Punakawan itu di dalam cerita Mahabharata, Ramayana atau Lokapala itu nggak ada. Sebenarnya mereka ini tokoh tambahan seperti tokoh gitu ya, rakyat. Karena di cerita Mahabharata, Ramayana dan Lokapala itu yang diceritakan tuh semuanya tuh anggota kerajaan kan, kayak di Mahabharata ini ceritain tuh ya pasti para Pandawa dan para Kurawa itu kan, para atasan. Rakyatnya itu nggak diceritakan. Nah makanya pinternya pujangga kita itu menciptakan tokoh rakyat yang diwakilkan oleh Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Kalau di wayang kulit mungkin Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu kan. Pinternya para pujangga kita itu menciptakan tokoh rakyat yang akhirnya aspirasi rakyat tersampaikan kepada pemerintah. Jadi tugasnya para Punakawan ini adalah untuk pertama ya, untuk memberi pesan dan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya para Punakawan ini adalah memberi nasihat kepada para atasannya, seperti Tobok Tejo Mantri gitu kan. Walaupun dia tempatnya di tempat jahat atau di tempat raja-raja jahat gitu ya, Tobok Tejo Mantri ini tetap memberi nasihat kepada raja jahat itu, seperti dia pernah mengabdi kepada Rahwana kan, dia pernah mengabdi kepada Prabu Duryodana. Walaupun berbaktinya kepada raja jahat, tapi dia tuh tetap memberi nasihat-nasihat baik, karena emang tugasnya itu mengubah raja jahat menjadi lebih baik lagi gitu. Nah Semar juga seperti itu, dia diturunkan ke alam dunia untuk menasihati raja-raja baik seperti Prabu Puntadewa atau raja-raja sebelumnya, Batara Lama dan sebagainya macamnya kan, karena Semar itu diturunkan ke alam dunia untuk menasihati raja-raja baik gitu. Jadi tugasnya itu para Punakawan itu untuk menasihati para majikannya, para dunungannya. Tugasnya para Punakawan. Dan selain itu juga sebagai tokoh rakyat tadi yang gue bilang, karena mereka itu mewakilkan aspirasi rakyat, seperti keluh kesahnya rakyat di zaman sekarang ini, yang kesusahan kesusahan ini, sulit ekonomi, sulit pekerjaan, itu kan diwakilkan oleh para Punakawan ini melalui wayang dan gitu bukan medianya. Makanya kita tuh sangat berterima kasih kepada pujangga kita terdahulu karena telah menciptakan wayang-wayang itu yang menuju ya gitu dah pokoknya dah ya. Karena ini wayang itu adalah media gitu ya, media aspirasi. Jadi kalau kita megang wayang raja gitu, seperti tokoh Prabu Yudhistira, itu pasti yang diceritakan oleh raja itu adalah susunan kenegaraan gitu kan, susunan kepemerintahan. Kalau kita pegang wayang resi, seperti contohnya Resi Palasara atau Resi Bisma atau Resi Abiyasa gitu kan, ya pasti kira-kira tentang tokoh agama gitu kan, tentang keagamaan. Karena rasi itu di situ tuh benar tuh pandita itu pendeta sebenarnya, tokoh agama luar Islam, bukan Islam. Tapi dengan adanya media wayang ini, pandita di sini dijadikan seperti kiai atau tokoh ulama di dalam pewayangan. Itulah makanya kita harus berterima kasih kepada pujangga. Dengan adanya wayang, agama Islam itu tersebar juga. Pantuh kan, itu dia tugas daripada Punakawan. Terus yang pertama tadi kan gue bilang kan, Punakawan itu sebenarnya nggak ada dalam cerita Mahabharata atau Ramayana atau Lokapala. Sebenarnya mereka ada tokoh tambahan kayak Semar gitu kan. Semar itu sebenarnya adalah sang hyang Ismaya. Dalam cerita wayang sebenarnya pun nggak ada tokoh Semar atau tokoh sang hyang Ismaya pun nggak ada gitu.
sampai, kalau di India itu cuma sampai Dewa Siwa. Dewa Siwa itu kalau di Wayang itu Batara Guru, cuma sampai situ, cuma sampai Batara Guru, nggak sampai ke Sang Hyang Maya, Sang Hyang Antaga, Sang Hyang Rangcasan, Sang Hyang Manis Maya, dan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Kodo Wenang, dan sebagainya seperti itu. Nggak ada dalam Mahabharata, Ramayana, dan Lokapala itu nggak ada. Dan Lokapala pun sebenarnya nggak ada di cerita pewayangan. Jadi pintarnya para punakawan ini, para pujangga ini, dia menciptakan. Jadi, oke, kepotong, videonya kepotong, karena memori gue penuh. Saya mana barusan gua? Oke, ya. Ini punakawan, itu kan punakawan lagi kan. Jadi para pujangga kita itu menciptakan satu kisah atau satu lelaki. Cik. Kucing bangkin. Jadi dalam perang, bukan perang kan. Jadi pujangga kita itu menciptakan satu lalakon, satu kisah atau satu zaman, dimana zaman itu adalah zaman sebelum zaman Ramayana. Jadi tuh nggak ujuk-ujuk cerita tiba-tiba ada Rahwana di situ. Jadi diceritakan di zaman Lokapala. Di zaman Lokapala itu terjadilah kelahiran Rahwana, yaitu atau Dasamuka ya. Tiga bersaudara, Rahwana, Kumbakarna, dan Sarpakinaka. Rahwana diciptakan dari darah, terus Kumbakarna diciptakan dari telinga, yang akhir telinganya panjang. Terus Sarpakinaka diciptakan dari kuku yang panjang, jadi akhirnya pun itu pokoknya kan. Ini tuh cerita sebelum Ramayana. Urutannya di Lokapala, Ramayana, dan Mahabharata. Itulah kepintaran para pujangga kita terlebih dahulu yang menciptakan wayang yang menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Ini dalam wayang itu kan menyebarkan agama Islam. Jadi agama Islam di sini bukan dari bendera ono, tapi untuk umum gitu ya. Bukan satu golongan tertentu. Jadi wayang itu jadi ya gitu dah pokoknya dah. Kalau mau jelasin gue ribet masuk kucing berisik nih dari tadi. Bisa diem gak lo? Gitu pokoknya. Buat kalian yang nonton kali ini, terima kasih banyak karena telah menonton. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga seni tradisi, khususnya kalau buat wayang ya. Karena martabat suatu bangsa bisa diukur dari budayanya. Kalau budaya sudah berantakan, woi! Kalau budaya sudah berantakan, bangsanya pun akan rusak. Itu dari gua. Silakan kalau kalian mau buat review-review yang lainnya, silakan subscribe ya. Pencet loncengnya. Jangan lupa follow Instagram gua, Instagram YouTube gua, juga TikTok gua. See you to the next video. Oke, sekarang dawalan nih tapi anjing tadi dipegang-pegang sudah teh aing dulu ngucapkeun teh ngoreng dawal atuh aing baliklah keren apa. Aduh. Iya weh, pokok namanya. Selamat memperingati Hari Wayang Nasional 7 November 2022. Mudah-mudahan wayang tetap lestari. Gitu kanca. Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sekali salam tetap selamat orang sadayana. Sakitu tidak wala. Hatur nuhun, thanks for watching. See you to the next video. Bye bye. Hayya lapala.